warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Yudestriani dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan memberikan sedikit materi yang berjudul pendekatan pembelajaran. Apa sih pendekatan pembelajaran itu? Pendekatan pembelajaran merupakan suatu metode atau strategi yang digunakan oleh guru dalam mengajar guna membantu siswa untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran agar lebih efektif. Nah, dalam pendidikan, pendekatan ini berfungsi sebagai panduan atau strategi bagi guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara efektif. Nah, pendekatan pembelajaran mencakup berbagai metode, teknik, serta pendekatan yang dirancang untuk memfasilitasi pemahaman siswa agar menjadi lebih baik. Dengan menggunakan pendekatan yang tepat, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan memotivasi siswa untuk mencapai potensi maksimal dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Selanjutnya, mengenal pendekatan pembelajaran. Yang pertama, membantu menyesuaikan metode pembelajaran. Nah, siswa ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dalam memahami berbagai pendekatan pembelajaran, guru dapat menyesuaikan metode apa yang sesuai dengan pengajaran dan kebutuhan preferensi masing-masing siswa tersebut. Yang selanjutnya, meningkatkan keterlibatan siswa. Pendekatan pembelajaran yang beragam dapat membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan bervariasi. Ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar dan mendorong mereka untuk aktif dan berpartisipasi. Selanjutnya, memfasilitasi pemahaman yang mendalam. Dengan menggunakan pendekatan yang sesuai, guru dapat membantu siswa memahami konsep yang kompleks dan lebih baik. Pendekatan pembelajaran yang interaktif serta terfokus dapat memfasilitasi pemahaman yang mendalam bagi siswa. Yang selanjutnya, mendorong kreativitas dan inovasi. Nah, beberapa pendekatan pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek atau berbasis masalah, pendekatan tersebut dapat mendorong siswa untuk berpikir kreatif, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan solusi inovatif untuk tantangan yang mereka hadapi dan membantu mereka untuk berpikir kritis. Selanjutnya, menyiapkan siswa untuk dunia yang nyata. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk belajar secara mandiri, beradaptasi dengan cepat, dan menjadi keterampilan yang sangat berharga. Dengan mengenal berbagai pendekatan, siswa akan dilengkapi dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam dunia yang nyata. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pendekatan pembelajaran yang efektif. Yang pertama, ada pendekatan konstruktivis. Nah, pendekatan konstruktivis ini, pada pendekatan ini siswa diberikan kesempatan untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi, diskusi, serta refleksi. Guru bertindak hanya sebagai fasilitator dan pembimbing untuk memperkuat proses pembelajaran siswa. Pendekatan kolaboratif. Pada pendekatan ini, pembelajaran dilakukan melalui kerjasama antar siswa baik dalam kelompok kecil ataupun tim. Pada pendekatan ini, siswa belajar satu sama lain melalui diskusi, berbagi ide, dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Yang ketiga, pendekatan berbasis masalah. Pembelajaran ini difokuskan pada pemecahan masalah yang nyata dengan relevan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa.
Siswa ini didorong untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan strategi penyelesaian, serta menerapkan pemahaman mereka dalam situasi tertentu. Yang keempat, pendekatan berbasis proyek. Siswa dapat terlibat dalam proyek-proyek yang memerlukan penelitian, perencanaan, serta implementasi solusi yang kompleks. Nah, proyek-proyek ini sering mencakup pengalaman praktis dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang kelima, pendekatan kontekstual. Pembelajaran disesuaikan dengan konteks budaya, sosial, lingkungan siswa tersebut. Materi pembelajaran ini direlevansikan dengan pemahaman kehidupan siswa agar membuat siswa lebih mudah memahami dan dengan dihubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, pendekatan berbasis teknologi. Teknologi seringkali digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran, termasuk pada penggunaan aplikasi, perangkat lunak, dan platform pembelajaran daring. Siswa diberi kesempatan untuk belajar mandiri serta mengakses sumber daya yang beragam, serta berpartisipasi dalam pembelajaran kolaboratif secara daring. Selanjutnya ada strategi mengetahui pendekatan pembelajaran yang cocok untuk anak. Nah, dalam memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak merupakan hal penting dalam memastikan pengalaman belajar yang efektif dan menyenangkan. Seperti apa gaya belajar yang mereka perlukan. Nah, karena setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan bagaimana siswa tersebut merespon informasi serta materi pembelajaran untuk menentukan gaya belajar mereka. Yang kedua, komunikasi dengan siswa atau anak. Ajak siswa untuk berbincang mengenai pengalaman belajar mereka, pengalaman mereka selama di kelas, dan menanyakan apa yang mereka sukai dan tidak sukai dari metode pembelajaran tertentu. Nah, hal ini dapat membantu untuk memahami preferensi belajar siswa secara langsung. Yang ketiga yaitu mengamati perkembangan anak atau siswa. Pertimbangkan tingkat perkembangan fisik, mental, emosional saat memilih dan memberikan pendekatan pembelajaran. Misalnya ada siswa yang lebih muda, mungkin siswa tersebut lebih baik dalam pembelajaran yang berbasis permainan. Nah, sementara anak yang lebih muda atau siswa yang lebih tua mungkin lebih siap untuk pendekatan yang lebih terstruktur, pembelajaran yang lebih terstruktur. Yang keempat itu konsultasikan dengan guru atau ahli pendidikan. Mungkin kita bisa lebih konsultasi kepada guru-guru yang lebih berpengalaman atau mendiskusikan dengan orang tua untuk mengetahui seperti apa karakter anak tersebut. Selanjutnya, beri ruang untuk bereksperimen. Nah, hal ini kita harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk mencoba berbagai metode pembelajaran dan membiarkan siswa bereksperimen untuk menemukan apa yang paling cocok dengan gaya belajar mereka. Selanjutnya, fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Jadi fleksibel atau terbuka terhadap perubahan, kita terus memantau proses atau respon dan perkembangan anak dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan lanjut, selanjutnya ada pendekatan pembelajaran yang tepat tergantung pada beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, faktor yang kedua karakteristik siswa,
faktor yang ketiga yaitu gaya belajar siswa, faktor yang keempat ketersediaan sumber daya, dan faktor yang terakhir keterampilan dan pengalaman guru. Nah, di sini ada sedikit tips untuk memilih pendekatan pembelajaran yang tepat untuk siswa. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran. Nah, di sini mempertimbangkan tujuan pembelajaran yaitu apa sih yang ingin kita capai dalam proses belajar mengajar. Nah, tujuan kita di sini tuh untuk apa? Tuh, kita harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua, kenali karakteristik siswa. Dengan kita bisa berbincang dengan siswa tersebut, memantau siswa tersebut, lalu mengenali bagaimana cara mereka belajar, lalu minat mereka apa, serta kebutuhan mereka apa. Nah, selanjutnya yang ketiga, pilih pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Di sini ada beberapa gaya belajar siswa, seperti contohnya visual, auditori, atau kinestetik. Nah, dalam pemilihan pendekatan ini kita harus mengetahui gaya belajar siswa yang termasuk ke dalam gaya belajar siswa yang kita ajarkan itu entah seperti audiovisual atau auditori atau kinestetik. Kita harus memahami hal tersebut. Yang keempat, menggunakan sumber daya yang tersedia. Di sekolah tentunya kita akan mendapatkan sumber daya seperti buku pelajaran, atau kita bisa juga menggunakan teknologi untuk mengetahui sumber-sumber pembelajaran, terus teknik-teknik pembelajaran dan lain sebagainya. Yang kelima, kembangkan keterampilan dan pengalaman. Nah, kita sebagai guru nih juga harus mengembangkan keterampilan serta pembelajaran agar kita juga bisa lebih paham untuk memahami siswa dan dapat menerapkan berbagai pendekatan pembelajaran yang lebih efektif. Nah, dengan memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, kita dapat membantu siswa untuk mencapai potensi mereka dan membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.